Kita semua sekarang berdoa, jadi bagi doa persembahan. Haleluya. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu kembali. Amin. Karena kasih-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Karena kami bisa sampai tempat ini dengan selamat. Kami boleh menambahkan jumlah anggota kami di tempat ini Tuhan. Kami bisa berbakti kembali ya Bapak. Kami sudah menaikkan pujian kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan Bapak. Biarlah Tuhan ajarkan kami untuk memberikan dengan sukacita. Karena kami memberikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami walaupun di tengah situasi yang tidak memungkinkan ini Tuhan. Tapi kami ingin belajar bersyukur atas apapun yang kami terima dan kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita kembali mengatakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau indah. Haleluya, apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanannya, tadi belum tegur sapa saudara. Yuk kita bagi diri sama-sama yuk saudara. Tegur sapa bilang apa kabar hari ini dengan dada, menepuk dada ya. Haleluya. Iya, kayaknya tak kenal maka tak sayang, kalau nggak kenal kenalan juga gitu ya. Shalom hari ini, silakan duduk saudara. Kita percaya bahwa minggu lalu secara berurut saudara ngerti bahwa saudara akan dibawa kemana dalam pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini. Kalau yang lalu saudara dibahas tentang bagaimana saudara siap dibentuk oleh Tuhan. Dan hari ini tema yang diberikan adalah kenakan perlengkapan senjata Allah. Minggu besok kita akan belajar juga tentang perlengkapan buah roh. Saudara sudah sangat jelas sekali bahwa kemana saudara akan dibawa dalam sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saudara ingin bertumbuh bersama-sama, amin. Gak kedengar, saudara ingin bertumbuh bersama-sama. Lihat kiri kanan katakan, saya mau bertumbuh. Haleluya. Kita percaya kita bertumbuh di tengah pandemik ini. Kita bertumbuh di masa-masa sulit ini. Kita bertumbuh di masa-masa sukar ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan. Amin saudara. Kita akan buka kenakan perlengkapan senjata Allah di Efesus 6 ayat ke-11 sampai ke-18. Dan untuk lebih lengkap lagi, untuk lebih mengerti lagi, kalau saudara sering dengar tiap hari
Bapak Gembala Pastoral membagikan podcast, ya, renungan-renungan yang luar biasa. Saudara, kita sangat diberkati. Amin, saudara. Karena kami sudah mempraktekkan bersama Devi setiap pagi dia pasti setel, mau nggak mau dia setel beberapa kali, dan kami semakin mengerti pada waktu kami semakin mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Beda pada waktu kami baca. Pada waktu kami mendengar, kami bisa memvisualisasikan siapakah itu. Kalau sekarang ini kami di Satu Tawarik, kami ada Alkitab audio sekarang ini kami telah dengar. Setelah itu kami dengar renungan podcast yang dibagikan oleh Gembala dan sangat diberkati. Saudara dengar, berapa banyak saudara dengar di podcast? Boleh angkat tangan? Oh, haleluya, haleluya. Kiri kanan katakan dia belum dengar, kasihan deh lu. Gitu saudara. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini kita perlu pendengaran akan firman Tuhan. Amin saudara. Seringkali yang kita dengar ada berita-berita buruk, berita-berita yang negatif, berita-berita yang hari ini korban berapa, nambah lagi. Kapan habisnya? Kapan habisnya saudara? Mau dibawa kemana Indonesia ini? Mau dibawa kemana dunia ini? Mungkin saudara berkata demikian. Tapi saya percaya orang yang setiap hari mendengar firman Tuhan, dia akan semakin dikuatkan dan dia akan semakin bertumbuh. Ada amin saudara? Ada amin. Dan saudara untuk mengingatkan bagaimana perlengkapan senjata Allah, saya undang salah satu tokoh. Bukan tokoh Daud, bukan tokoh Robin Hood ya. Regan, silakan Regan. Iya, luar biasa. Ini yang kita masuk ke perlengkapan senjata Allah. Saudara akan lihat tokoh ini bukan Goliat ya, saudara jangan lihat ini Goliat. Ini adalah prajuritnya Romawi dulu saudara. Saya kemarin minggu lalu saya minta tolong salah satu orang kreatif di tempat kita, tolong dong saya mau hari ini membuat perlengkapan senjata Allah nih, apa ya saya harus lakukan? Oh iya, ternyata dari ayat ini kita bisa kupas di Efesus 6 ayat 11-18, bagaimana kita bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah saudara. Saya berharap saudara waktu dengar saudara bisa memvisualisasikan. Tapi pada waktu kalau lihat mungkin tokoh ini, saudara juga bisa memvisualisasikan apa itu senjata Allah. Efesus 6 ayat ke-11 sampai dengan 18 demikian bunyi firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat ke-12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat ke-14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat ke-18, dalam doa, segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus, saudara. Baik, kita akan konsentrasi Efesus 6 ayat ke-11, bagaimana kita bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya akan tarik 3 topik hari ini, perlengkapan senjata Allah, bagaimana saudara bisa bertahan, dan saudara bagaimana bisa melawan tipu muslihat iblis. 3 topik dan hari ini sangat diberkati saudara. Nanti di akhir khotbah saya akan bersaksi bagaimana Tuhan begitu baik pada waktu persiapan firman Tuhan yang saya ingin bagikan hari Kamis tepatnya saudara. Saya bergumul dengan memakai kenakan senjata Allah karena papa saya dioperasi, operasi amputasi kaki kiri kanan jarinya yang saat itu sedang penyakit diabetes. Tapi tunggu tanggal mainnya, dengarkan baik-baik. Tapi saya akan kupas yang pertama bagaimana perlengkapan perang rohani saat itu saudara. Saudara, apa yang kita pelajari saat surat Paulus kepada jemaat yang di Efesus? Jemaat di Efesus adalah jemaat modern saudara. Kotanya kota besar, saya catat. Kotanya seperti kota metropolitan mungkin kalau saat ini saudara. Nah, dalam zaman sekarang waktu Rasul Paulus nulis surat ini mungkin waktu itu Romawi berkuasa sekali. Karena bangsa Romawi adalah bangsa yang super power. Pada zaman Rasul Paulus saat itu bangsa Romawi merupakan negara yang terkuat dengan wilayah kekuasaan yang luas. Salah satu wilayah yang dijajah adalah Israel waktu itu. Jadi perlengkapan senjata yang Paulus gunakan sebagai kiasan atau ilustrasi bagi jemaat di Efesus adalah perlengkapan senjata tentara Romawi yang setiap hari dilihat oleh masyarakat saat itu. Jadi saat itu Paulus lihat dan lalu dia mulai mengatakan sesuatu dan bunyilah ayat ini saudara. Karena dia pikir bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Nah, pertanyaannya adalah apa makna dari perlengkapan senjata Allah? Perlengkapan perang rohani, next. Dalam ayat ke-14 berkata, jadi berdiri tegap prajurit.
Yes, ini tegap banget ya, gede banget, mungkin nanti saya seperti ini dulu masa muda saya, saudara ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran. Tolong prajurit kasih ikat pinggangnya. Ya, ini ikat pinggang, saudara. Yang menjadi pertanyaan, kenapa yang dibahas ikat pinggang dulu, saudara? Kenapa tidak perisai yang sebagai menghalangi panah dan pedang dari penjahat Romawi saat itu? Kenapa yang dibahas ayat itu adalah berikat pinggangkan kebenaran? Nah, saudara bisa lihat di slide bagaimana contoh berikat pinggangan kebenaran seperti ini, ya. Tapi makna yang sesungguhnya yang Paulus katakan di sini adalah mengapa ikat pinggang kebenaran? Karena iblis menggunakan tipu muslihat sebagai senjata. Ya, iblis menggunakan tipu muslihat sebagai senjata sehingga kita memerlukan kebenaran, saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kita perlu kebenaran. Apa yang dimaksud dengan ikat pinggang? Ternyata bicara tentang kebenaran. Kebenaran dalam hal apa, saudara? Kebenaran dalam hal apa? Kita tahu kitab Kejadian bagaimana Yakub dan Esau berjuang, bergumul melawan kebenaran. Dia mau bergumul sampai betul-betul dia diberkati Tuhan. Sama seperti seorang prajurit, bagaimana ikat pinggang ini adalah salah satu contoh bila pada saat mungkin kita amit-amit ya, kalau di anekdot atau komedi mungkin waktu perang tiba-tiba celananya melorot gitu. Tunggu, saya pakai lagi celana saya gitu ya. Mungkin seperti itu. Sebab ikat pinggang ini merupakan sentral daripada seorang pakaian prajurit Romawi. Jadi berbicara kebenaran, berbicara tentang bagaimana hidup kita dalam kebenaran berarti memiliki kehidupan yang jujur dan penuh dengan integritas. Yang percaya katakan amin. Bagaimana engkau sebagai suami-suami menjadi suami yang jujur, suami berintegritas. Bagaimana kita hidup tidak munafik dalam hidup ini. Itu yang dimaksud bagaimana hidup dalam kebenaran yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti dia adalah orang yang bisa dipercaya. Berapa banyak saudara dipercaya oleh perusahaan dan kantormu? Berapa banyak saudara dipercaya oleh Tuhan memegang pelayanan di tempat ini? Banyak sekali pelayanan yang kau pegang. Berapa banyak hidupmu dipercaya oleh orang lain? Itu yang dimaksud berikat pinggang kebenaran. Bagaimana kita bisa dipercaya, bisa memiliki kepercayaan itu dari majikan atau atasan kita. Tapi ada banyak hal kenapa kita kok gaji kita nggak naik-naik, komisi nggak turun-turun di masa pandemik ini. Tapi ada beberapa anak-anak Tuhan tetap stabil, tetap dipercaya oleh pimpinannya, atasannya. Sebab saya percaya kita hidup dalam kebenaran. Sebab orang yang hidup dalam kebenaran tidak pernah meminta-minta. Yang percaya katakan amin. Hidupnya selalu berkelimpahan, dalam masa pandemik pun dia diberkati oleh Tuhan. Dia percaya katakan amin. Jadi itu yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran. Nah, yang kedua, Efesus 6 ayat 14 berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Apa yang dimaksud dengan berbaju jirah keadilan? Baju jirah adalah pelindung dada, saudara. Ini adalah baju jirah nih. Ini adalah pelindung dada. Dadanya six-pack ya, saudara ya. Tapi lemaknya banyak di sini. Ya, baju jirah adalah pelindung dada, di mana organ penting pada tubuh berada dalam dada ini. Organ penting ada di sini nih. Jadi yang dimaksud dengan berbaju jirah keadilan adalah baju jirah adalah pelindung dada, di mana organ penting pada tubuh berada dalam hal ini. Demikian juga dengan keadilan. Hal itulah yang menjadi pelindung bagi hati kita, saudara. Namun di sini tidak bicara tentang kemampuan kita berlaku adil yang sangat terbatas. Namun kita harus berpaut kepada keadilan Tuhan. Sebab dialah yang maha adil karena kasih dan keadilannya. Tuhan mengorbankan putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya binasa memperoleh hidup yang kekal. Keadilan Tuhan inilah yang melindungi hati saya dan saudara. Dalam baju jirah keadilan, tentara Romawi menggunakan baju jirah untuk melindungi organ-organ vital yang tadi saya bilang. Jantung, paru-paru, dan bagian perut yang merupakan pelindung dari bagian tubuh kita. Nah, kata Yunani yang dipergunakan adalah diakosonai, yang berarti dibenarkan, atau bahasa Jawanya the righteousness, bahasa Inggrisnya, saudara. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Pengertiannya bahwa kita, next slide, pengertian bahwa kita sudah dibenarkan oleh Allah dapat melindungi hubungan vital kita dengan Tuhan secara pribadi. Dengan pembenaran ini kita dapat datang dengan bebas kepada Kristus dan sadar bahwa kita telah ditebus dari dosa-dosa masa lalu saya dan saudara pada hari ini. Itulah yang dimaksud dengan baju jirah keadilan. Next slide, Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apa itu kasut, saudara?
Kasut kerelaan itu adalah memberitakan Injil. Mungkin kasutnya nggak dibuat, lupa ya. Mungkin ya karena susah sekali memang buatnya. Anggap aja seperti gambar ini saudara. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Berikut gambarnya seperti ini, salah satu contohnya. Apa yang dimaksud dengan kasut? Kasut itu adalah pelindung kaki dan membuat kita bisa berjalan dan juga berperang dengan baik. Kasus pemberitaan Injil membuat kita siap dan nyaman kemanapun Tuhan mengutus kita, saudara. Sebab itu adalah perintah dari amanah agung dalam Matius 28 ayat 19. Bagaimana kerelaan adalah kunci bagaimana memberitakan Injil bukan menjadi sesuatu yang sulit atau berat dalam hidup kita dan saudara. Sebab saat kita dengan rela mentaati perintah Tuhan, maka Dia sendiri yang memimpin dan berjalan bersama kita dalam pemberitaan Injil itu. Inilah yang dimaksud dengan kasut, yaitu pelindung kaki. Dimanapun kita berada, tetap kita memberitakan kabar baik. Sudahkah kita memberitakan kabar baik hari ini? Sudahkah saudara memberitakan kabar baik hari ini waktu engkau diangkut, di busway, pada engkau menyupir dan sebagainya, pada saat engkau di kantor, apakah saudara sudah memberitakan kabar baik di kantormu? Bagaimana di marketplace kita bersama-sama, di kuliah kita, lingkungan kita, saudara kita, orang-orang yang takut, khawatir hari ini, apakah saudara sudah memberikan keterangan kepada orang-orang itu? Apakah saudara malah menakut-nakutan mereka? Oh ntar enggak lah, oh bisa 2022 nih, oh bisa 2021 nih, malah kata-kata kita malah mewujudkan kata-kata yang seharusnya kita tidak bisa ucapkan. Tapi justru kita menguatkan kepada tetangga kiri kanan, oh sebentar lagi akan berakhir. Itu menguatkan kita. Ada amin saudara? Sebab inilah waktunya bagaimana kasut itu, kerelaan itu ada dalam diri kita masing-masing pada hari ini. Yang selanjutnya dalam ayat ke-16, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus dalam Matius 28 ayat 19. Pergi untuk memuridkan adalah tindakan aktif saudara. Efesus 6 ayat ke-16 berkata, pergunakanlah perisai iman, tunjukin Regen, perisai iman. Sebab perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Inilah yang disebut perisai iman saudara. Bagaimana kalau dalam saudara ingat film-film perang ya, film-film yang memakai orang baju zirah bangsa Romawi ini, perisai ini sangat penting saudara. Pada saat ada panah, pada waktu ada palunya Mokisitor gitu ya saudara, dihalau oleh perisai ini saudara. Pada waktu mungkin api si jahat, panah api itu menerobos sebuah tembok besar yang harus dihancurkan saat peperangan itu, tapi dihalau oleh perisai yang merupakan salah satu kepercayaan kita kepada Tuhan ilustrasinya. Perisai adalah salah satu alat yang aktif digunakan sebagai perlindungan saat peperangan saudara. Benda ini bisa digunakan juga untuk menangkis dan melindungi. Demikian juga dengan iman kita kepada Yesus Kristus dalam Galatia 2 ayat ke-20. Hal ini seperti perisai yang terbuat dari emas, sangat berharga, sangat kuat dan penting. Sebab saya percaya kalau perisai ini di tangan seorang yang biasa-biasa saja, mungkin kita tidak bisa mengangkatnya. Tapi perisai ini di tangan oleh prajurit yang kuat, gagah perkasa, maka perisai ini dijadikan tembok, hal yang melindungi dia dari mara bahaya apapun juga. Kebenaran akan membuat kita bebas dan merdeka. Tapi kebenaran tentang apa dan merdeka dari apa saudara? Kebenaran bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan kita dimerdekakan dari perhambaan dosa. Kitab Roma 6 ayat ke-22 sampai 23. Kebenaran inilah yang mengikat semua perlengkapan senjata Allah lainnya. Sehingga bisa menjadi pelindung dan senjata bagi hidup kita saudara. Karena perisai iman itu adalah perisai kepercayaan kita kepada Tuhan. Di dalam perjalanan kerohanian kita diajar untuk menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia dan akan memelihara, menjaga, dan memenuhi kebutuhan kita. Mazmur 91. Ada amin saudara? Dia yang akan melindungi dan memberikan pengharapan kepada orang-orang percaya. Orang-orang yang berharap penuh kepadanya. Sebab saya percaya pada waktu mungkin ordermu semakin sepi, mungkin nggak ada lagi omset masuk besar seperti tahun-tahun lalu. Tapi saya percaya pada waktu kau memiliki perisai iman, memiliki kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang kita tidak pernah merasakan, apa yang mungkin tidak timbul dalam hati kita, Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Banyak orang-orang bisa menabur dalam masa sulit. Banyak orang-orang bisa menabur di masa sukar. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Beda dengan pada waktu masa yang indah, masa yang berkelimpahan, engkau bisa memberi. Tapi orang yang memberi di masa sukar, sekarang ini Tuhan cari loh saudara. Ada amin saudara.
Bagaimana engkau bisa menanggalkan keegoisanmu, menanggalkan segala mungkin keperluan buat keluargamu dan sebagainya. Tapi Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Efesus 6 ayat 14-17, dan terimalah ketopong keselamatan. Saudara, ini ketopong, pelindung kepala. Ini bukan Robin Hood, saudara. Ini prajurit Romawi. Mirip dengan Robin Hood, saudara ya. Tapi ini ketopong yang dimaksud adalah ketopong keselamatan. Apa itu ketopong keselamatan? Ketopong keselamatan berbicara tentang kepala adalah bagian kritis pada tubuh manusia dan harus dilindungi. Ketopong keselamatan memelihara pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Hal ini bicara tentang menjaga pikiran kita, di mana pikiran kita harus fokus kepada Injil keselamatan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yang memberikan pengharapan akan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Injil keselamatan ini adalah akan melindungi pikiran dari serangan berbagai kekhawatiran, ketakutan yang menderita kita, bahkan berbagai doktrin dan nilai-nilai dunia yang dilontarkan oleh iblis. Tanpa Injil keselamatan, pikiran akan mudah diserang dan dipengaruhi oleh berbagai tipu muslihat iblis. Enggak apa-apa, kacau, makin kacau nanti. Udah mulai berpikiran negatif. Makin lama makin enggak tahu, akhirnya putus asa saudara. Saudara tidak punya pengharapan lagi. Saudara hanya pasrah dengan keadaan. Sehingga membuat hashtag di statusmu, pasrah saja. Atau terserah saja. Itu orang-orang yang tidak berpengharapan. Tapi orang berpengharapan, dia memiliki ketopang keselamatan. Di mana bisa menetralisir dari segala serangan-serangan pikiran kotor dalam hidup kita, saudara. Itulah gunanya dari ketopong keselamatan. Karena keselamatan adalah kekuatan kita untuk mengalahkan dan mengatasi dosa. Dan firman Tuhan yang terakhir dikatakan adalah pedang roh. Pedang roh, tunjukkan prajurit, nah ini dia pedang roh. Apa itu pedang roh Bapak Ibu Saudara? Mengapa pedang roh dipakai dalam ilustrasi ini? Pedang roh sesungguhnya yang dimaksud oleh Paulus adalah yaitu firman Allah. Jika kita lihat perlengkapan senjata Allah yang lain bersifat bertahan, safety semuanya. Nah, salah satunya yang bersifat menyerang adalah pedang roh. Tunjukkan lagi prajurit. Ini dia pedang roh. Hal inilah memperlihatkan kuasa dan kudusnya firman Allah. Kalau saudara lihat perisai iman, baju jira, ketopong keselamatan ini hanya mempersiapkan diri Anda sendiri. Tapi ada waktunya, kalau dalam permainan sepak bola, ada waktunya kita menyerang, ada waktunya kita bertahan, ada waktunya kita bertahan, ada waktunya kita menyerang. Maksudnya apa saudara? Italia bisa menjadi juara dunia, belum pernah juara dunia dia saudara. Dia punya taktik, bertahan dulu, defend dulu. Pada waktu musuh dalam keadaan ngos-ngosan, sudah kecapean napasnya, dia melakukan serangan balik dengan cepat bernama counter attack. Dan hari itu dia mengalahkan semua musuhnya dan dia menjadi juara dunia pertama kali di dunia. Kenapa? Karena dia menyerang. Tidak hanya cukup bertahan, tapi menyerang. Maksudnya apa saudara? Senjata rohani yang terbesar yang pernah ada sewaktu Yesus dicobai di padang gurun. Dia menggunakan firman Tuhan untuk mematahkan setiap serangan setan. Kita lihat bagaimana hingga pada akhirnya setan itu kalah dan meninggalkan dia. Hal yang sama juga berlaku sama kita saudara. Jika kita menggunakan firman Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Amin saudara. Maka dari itu setiap pagi, hari Jumat jam 7 pagi, kita berdoa bersama-sama. Jangan cuma 20 orang terus saudara. Ya, beda pada waktu. Semuanya kita makan gratis, makan gratis. You can eat, semuanya pasti hadir tepat waktu dan tidak akan pernah bolong pastinya. Beda pada waktu. Ayo kita berdoa. Bukan di sini saudara, tapi gereja lain. Mari kita bersatu dalam doa. Amin saudara. Sebab dong berdoa dan baca firman. Inilah pedang roh yang kita bisa mengalahkan serangan balik kepada si iblis sehingga terbirit-birit. Yang percaya katakan amin. Nah, instruksi selanjutnya yang Rasul Paulus mau tekankan di sini apa saudara? Ini sangat penting karena inilah cara memfungsikan selengkap senjata Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, yang selanjutnya dia katakan kita dapat bertahan. Bagaimana kita dapat bertahan saudara? Bagaimana setelah kita menyerang dan kita bertahan? Ini fokus yang kita mau tekankan bagaimana Paulus selalu fokus pada kita harus bertahan. Apa yang dimaksud dengan bertahan? Bertahan itu adalah di Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Tuhan ingin supaya kita, next slide. Tuhan ingin supaya kita bertahan sampai akhir saudara.
Karena hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus pada saat ia bicara tentang akhir zaman. Apa yang dimaksud dengan bertahan? Next slide. Orang yang bertahan itu adalah tetap tinggal posisi bawah. Posisi yang tidak enak dan tidak nyaman. Saat kita berada dalam posisi demikian baru bisa dikatakan kita bisa bertahan. Tetap tinggal di posisi bawah karena posisi ini gak enak dan gak nyaman. Betul saudara? Saat kita berada dalam posisi demikian baru bisa dikatakan kita bertahan. Apa makna bertahan sesungguhnya? Yang pertama, makna bertahan sesungguhnya yang pertama adalah berdiri teguh dan tidak bergeser dari posisi. Kolose 1 ayat 23. Sebab kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi mana bertahan tetap berdiri teguh, tetap teguh, tegar di masa sukar. Yang percaya katakan amin. Mari kita tetap bertahan. Yang kedua, makna bertahan sesungguhnya adalah tidak undur. Tidak undur dari pelayanan, tidak undur dari pekerjaan. Ibrani 10:37-39 berkata, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan dia akan datang, sudah akan ada tanpa menunggu kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, berdiri teguh tidak bergeser dari posisi, tidak undur, itu makna bertahan sesungguhnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah makna bertahan sesungguhnya tetap setia. Saya ambil sebuah film fenomena di Jepang yaitu Hachiko. Tetap setia, anjing aja setia kepada majikannya saudara. Kita orang-orang yang setia melebihi daripada sebuah binatang, kita berharga di mata Tuhan. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Katakan kiri kanan, saya mau jadi orang yang setia. Amin saudara. Dan yang terakhir, pengertian dari tipu muslihat iblis. Dalam kamus bahasa Indonesia, tipu berkata perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dan sebagainya. Dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, atau mengecoh. Jadi muslihat dalam pengertian bahasa Indonesia adalah daya upaya, siasat atau taktik untuk menjebak dan sebagainya. Jadi tipu muslihat yang dimaksud dalam ayat itu, dalam Efesus adalah taktik atau siasat berbohong atau menipu dengan tujuan untuk menyesatkan kita, mengecoh kita, mengakali kita atau mencari untung. Inilah yang kita mau kalahkan kuasa tipu muslihat iblis, saudara. Karena kedua, kita ada dalam peperangan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh jahat di udara. Saudara, natur peperangan kita, saudara kalau lihat tarik ulurnya kuasa iblis kegelapan itu. Perjuangan kita itu adalah melawan kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Bukan melawan orangnya. Karena peperangan kita adalah peperangan rohani, bukan jasmani saudara. Mungkin kalau kita lihat, saudara lihat ini, saudara mungkin kenal tokoh ini, tokoh Rambo, tokoh Captain America. Mungkin saudara lihat tokoh ini seperti sebuah pahlawan yang gagah perkasa saudara. Atau melihat seorang domba dipakaikan perangkat perang seperti ini. Tapi kita mau tetap bertahan sampai dengan akhir saudara. Amin saudara. Kita mau bertahan sampai akhir. Dan terakhir, kalau semuanya kita pakai, saudara gak takut lagi akan masa depan hidup ini. Saudara tidak akan takut lagi menghadapi siapapun lawan penguasa-penguasa di setan sekalipun saudara sudah tidak takut. Saya berharap di tempat ini saudara kalau mau kencing lagi gak diantarin sama suami atau istri saudara pada waktu gelap-gelap. Saya berharap saudara tetap menjadi orang pemberani, menjadi contoh buat anak-anak kita. Kalau anak-anak kita penakut, kita juga jadinya penakut saudara. Nah, saya akan cerita kesaksian bagaimana saya persiapan ayat-ayat ini dan materi ini cukup bergumul berat. Sebab pada waktu saya berjaga papa saya hari Kamis kurang lebih. Hari Kamis saya jam 7 sudah hadir menggantikan cici saya. Ternyata juga Rabu malamnya dia sakit, tepar, gak kuat menjaga papa saya. Karena papa saya setiap hari mengerung kesakitan habis pasca operasi karena kakinya itu diamputasi sebelah kanan jarinya, ya jari sebelah tengah-tengah itu harus diamputasi. Saudara, kakinya itu jarinya keluar belatung, hampir 17 belatung saudara. Case-nya adalah sebenarnya dia gak ada penyakit diabetes sebelumnya.
teranalisa lah seperti itu. Tapi dulu pada waktu saya masih kecil, saya masih ingat papa saya sakit-sakitan selama bertahun-tahun lamanya saudara. Dan harus dipotong tangan sebelah kirinya tengah-tengah. Ya nggak tahu penyebabnya seperti apa, tapi katanya diteluh orang atau disantet orang waktu itu. Karena papa saya usaha ikan gagal, usaha bajai gagal, semuanya gagal karena banyak pesaing dan sebagainya. Sehingga cerita dia sakit-sakitan. Sehingga mama saya harus jualan pempek Palembang setiap hari. Subuh dia bangun. Papa saya yang tidak bekerja selama saya hampir SMA saudara. Dan kenapa? Karena penyakit itu. Dan cerita-cerita selidik punya selidik, ternyata waktu dokter memotong tangan papa saya saja, itu guntingnya patah, beberapa gunting patah, nggak bisa kebal memotong jari tangan papa saya ini. Akhirnya dengan nggak tahu seperti apa, akhirnya papa saya cerita dia melihara keris, di mana keris itu dijaga oleh macan setiap malam Kamis, malam Jumat dia selalu menyuguhkan dengan sedekahan dan sebagainya. Saya lihat itu dan akhirnya dipotonglah tangan ini. Dan berangsur-angsur udah nggak pernah kejadian lagi dan baru tahun ini dan tepatnya beberapa hari yang lalu kakinya mengalami situasi yang sama. Tapi puji Tuhan karena dia sudah kenal Tuhan, sakitnya cepat saudara. Kenapa? Karena pada waktu saya baca ayat ini, kenakan perlengkapan senjata Allah. Waktu saya berdoa, saya tertidur kurang lebih jam 9 setelah saya miss call, video call dengan anak dan istri saya. Hanya waktu itu memang sebelumnya saya nggak bisa tidur, badan saya panas luar biasa. Saya teriak-teriak di malam hari itu, Devi sampai waduh bingung dia mau ngapain saya. Istri cerita kenapa, saya kepanasan, nggak tahu kenapa. Ternyata cici saya juga sama, di rumah sakit dia nggak bisa tidur. Makanya dia sakit dan dia nggak kuat lagi menjaga papa saya, akhirnya saya ganti dengan saya. Dan pada saat itu, kurang lebih jam 2, tiba-tiba sadar atau tidak sadar dalam keadaan itu, tiba-tiba ada saya tahu itu masih ada saudara saya juga, tiba-tiba bawa paku dan bawa martil, ya bawa paku dan sebuah martil besar untuk menancap ke papa saya lagi. Waktu itu saya sadar laptop masih ada, kenakan senjata Allah. Saya tinggal baca ayat itu. Saya baca ayat itu memakai ketopong keselamatan, baju jira keadilan, pedang roh kebenaran, seragam pedang roh, ku hancurkan dalam nama Yesus semua. Saudara hanya 1 jam waktu itu berperang karena waktu itu dia masih mantek kaki papa saya. Itu betul-betul papa saya nggak gerungan terus, saudara nggak bisa tidur. Dan ternyata dalam alam roh itu terjadi manifestasi yang luar biasa sehingga menyebabkan papa saya nggak bisa tidur, ngegerung-gerungan terus. Ternyata ada penyebabnya. Nah, waktu itu dengan ayat ini saya kumandangkan dalam nama Yesus, hari ini dengan pedang roh kebenaran, hari ini hancur lu. Akhirnya dia buyar seperti itu, paku keluar dari kaki papa saya waktu itu. Dan setelah itu papa saya tidur pulas dan pulas. Dan sampai hari ini, kemarin dia sudah bisa pulang. Kemuliaan nama Tuhan saudara. Kenapa saudara? Karena papa saya setelah itu tidur dan malam hari besoknya cici saya bilang, papa nyenyak tidurnya. Sampai kita foto sama Devi dan sebagainya. Jadi waktu kita konseling, betul dia masih memegang sesuatu saudara. Dan ini yang kita perlu bantu doa juga saudara. Kenapa saudara? Karena memakai perlengkapan senjata Allah. Kalau dulu bertahun-tahun dia terikat dengan kesakitan itu. Tapi hari ini berhari-hari dia bilang, iya betul ya Bi ya. Dan itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara. Dan saya berharap dia makin sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Semua mau saudara? Jadi kalau saudara hari ini berhadapan ada orang yang sakit, orang kesurupan, jangan panggil 3 tri. Pak Yusak, Pak Kaidir, Bu Maria atau saya. Tapi saudara sendiri sudah bisa mengalahkan kuasa kegelapan. Yang percaya katakan amin. Jangan ini lagi, malam-malam jam 12, jam 1, saudara punya kuasa untuk mengalahkan si setan. Dia itu cuma tipu muslihat iblis saudara. Biarlah dia terbiri-biri dengan kuasa Yesus. Amin saudara. Saudara yang berpengaruh dan menjadi terang dimanapun kita berada. Amin saudara. Kita bagi diri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Regen. Tepuk tangan buat Regen saudara. Nanti habis ini saya ajak makan bakmi ya Regen ya. Makasih telah menemani saya. Regen hari ini kita makan bakmi sama mamanya juga ya. Mama tante ya. Nanti sekali ikut saya. Haleluya saudara. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan kau baik. Kalau hal ini berlaku sama orang tua saya disembuhkan Tuhan sebagai apa yang berlaku dengan Anda hari ini. Kalau saudara hari ini mau tetap bertahan dalam pandemik ini, satu hal yang Tuhan mau. Tetap berdiri di posisi tidak terombang-ambingkan dengan apapun juga. Tidak undur. Kita bertahan hari ini. Memakai kelapaan senjata Allah, berikat pinggang kebenaran. Ketopong keselamatan, baju jira keadilan. Pedang roh. Mari kita menyatukan semuanya menjadi satu kesatuan yang luar biasa seperti Paulus katakan. Dan kita bisa menang
atas masalah persoalan hidup ini. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, hanya Yesus selalu di hidupku. Haleluya. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Angkat tanganmu sama-sama. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, haleluya, ku kan bertahan, karena Yesus selalu menemani. Bukan bertahan dalam tekanan, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan Tuhan, karena Yesus, karena Yesus selalu bukan berdiri, bukan bercaya. Kepada Pak Yusuf, haleluya, untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih. Biarlah Tuhan, setiap kami yang hadir hari ini diingatkan oleh Tuhan bahwa sesungguhnya kami sangat memerlukan perlengkapan senjata daripada Allah. Kami sadar Tuhan bahwa peperangan, tantangan yang kami hadapi dalam dunia ini bukanlah hal yang sekedar fisikal, bukanlah hal yang sekedar apa yang kami dapat lihat, tapi lebih dari itu Tuhan, kami melawan penghulu-penghulu udara yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar melalui firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, itu mengingatkan kami untuk kami memperlengkap diri kami. Terutama Tuhan, biarlah kami boleh belajar firman Allah, membangun persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati saudara kami, hamba-Mu, saudara kami Robi, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati pelayanannya, dan kami jemaat yang sudah hadir hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Kita akan pulang bersama dengan berkat Allah. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudara sekalian dengan membawa damai sejahtera daripada Allah, kecintaan kemurahan Allah Bapa kita bersama dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Dengan tangan terangkat kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.